Peristiwa yang paling bersejarah dalam keluarga Kennedy adalah terpilihnya John F. Kennedy sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-35. Kemudian ia tewas tertembak pada tanggal 22 November tahun 1963 di Dallas, Amerika Serikat. Hai kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik pada video kali ini. Semoga sehat-sehat selalu dan banyak rezekinya. Amin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang seorang gadis muda, adik dari John F. Kennedy, yang dipaksa oleh sang ayah untuk menjalani bedah otak atau lobotomi demi ambisi sang ayah. Dan berikut adalah kisah dari gadis muda tersebut. Rosemary Kennedy lahir pada hari Jumat pada tanggal 13 September tahun 1918 di Massachusetts, Amerika Serikat. Rosemary Kennedy ini merupakan anak ketiga dari pasangan Joseph Patrick Kennedy dengan Rose Elizabeth Fitzgerald. Pasangan ini memiliki 9 orang anak yang disebut kemudian dengan nama The Family Kennedy. 9 orang anak itu tersebut yaitu, tolong dicatat baik-baik ya kawan. Yang pertama, Joseph Kennedy Jr. Yang kedua, John F. Kennedy. Ketiga, Rosemary Kennedy. Keempat, Kathleen Kennedy. Kelima, Eunice Kennedy. Keenam, Patricia Kennedy. Ketujuh, Robert Kennedy. Kedelapan, Jane Kennedy. Dan yang kesembilan, Edward Kennedy atau yang lebih populer disebut dengan nama Ted Kennedy. Ayah dari Rosemary Kennedy atau Joseph Patrick Kennedy merupakan seorang jutawan Amerika Irlandia. Bisnis yang dilakoninya dihasilkan dari pundi-pundi dari bisnis perfilman, baja, dan juga whisky. Keluarga Kennedy ini merupakan keluarga yang terpandang dan juga kaya raya karena hal ini mendarah daging dari sang kakek, yaitu Patrick Joseph Kennedy, yang pada saat itu merupakan seorang senator di Amerika Serikat pada tahun 1889. Nah, pada saat Rosemary Kennedy ini dilahirkan, pada tahun itu bertepatan juga dengan merebaknya suatu wabah yang disebut dengan nama flu Spanyol, yang kemudian menyebabkan 20 sampai dengan 50 juta orang meninggal di seluruh dunia. Pada saat kelahiran baby Rosemary, sebenarnya kepala dari baby Rosemary sudah keluar dari jalur rahim. Tetapi pada saat itu sang dokter masih harus menangani pasien yang lainnya. Karena hal inilah kemudian sang bidan menyuruh ibu dari Rosemary untuk menunda terlebih dahulu proses kelahiran dari baby Rosemary. Sang bidan ini kemudian menyuruh kepada ibu Rose, yaitu ibunya Rosemary, untuk menjepit kepala dari baby Rosemary yang sudah tampak tersebut dengan menggunakan kedua kakinya. Dan proses ini kawan berlangsung selama 2 jam. Gak kebayangkan gimana rasa sakit yang harus dialami oleh ibu dari Rosemary ini. Setelah proses yang menyakitkan tersebut, akhirnya lahirlah seorang baby Rosemary. Selama menjalani proses tumbuh kembangnya, Rosemary kecil ini mengalami banyak sekali keterlambatan dalam hal berperilaku dan juga dalam hal berbicaranya. Tidak seperti saudara-saudara Rosemary yang lainnya yang memiliki pemikiran yang cerdas-cerdas, Rosemary ini memiliki keterlambatan dalam hal belajar. Sang ayah selalu membanding-bandingkan proses tumbuh kembang Rosemary dengan kakak-kakak Rosemary yang berpikiran cerdas. Rosemary tidak mampu menguasai dasar-dasar untuk membaca dan juga untuk menulis.
Sang ayah kemudian membawa Rosemary, sang ayah yaitu Joseph Patrick Kennedy ya kawan, lalu membawa Rosemary ke seorang ahli spesialis dan diberitahukan kepada sang ayah bahwa proses keterlambatan Rosemary dalam belajar dikarenakan proses penundaan proses kelahirannya. Hal inilah yang kemudian menyebabkan suplai oksigen ke otak Rosemary menjadi terhambat. Nilai intelijensi yang dimiliki oleh Rosemary ini nilainya yaitu 60 sampai dengan 70. Jadi, tingkat pemikiran atau kecerdasan yang dimiliki oleh Rosemary ini setara dengan anak-anak taman kanak-kanak sampai dengan tingkat sekolah dasar. Untuk bisa lulus dari taman kanak-kanak, Rosemary ini harus mengulang sampai dengan 2 kali. Dan Rosemary ini seringkali berpindah-pindah sekolah. Kekurangan yang dimiliki oleh Rosemary disembunyikan oleh pihak keluarganya. Jadi, Rosemary ini hanya boleh bergaul bersama dengan pihak saudara-saudaranya saja. Hal ini dilakukan untuk menghindari stigma dari masyarakat yang mengatakan bahwa di keluarga Kennedy ada gen cacat. Sebab keluarga Kennedy ini terkenal sebagai keluarga yang kaya raya, politikus, dan juga terpandang. Pada tahun 1938 sampai dengan tahun 1940, sang ayah yaitu Joseph Patrick Kennedy diangkat menjadi duta besar Amerika Serikat untuk Inggris. Kemudian pindahlah keluarga Kennedy ini ke Inggris. Begitu juga dengan Rosemary. Pada bulan Mei tahun 1938, Pangeran George ke-6 dan Ratu Elizabeth bertemu dengan Rosemary dan Kathleen di Istana Buckingham. Saat itu Rosemary berusia 19 tahun ya kawan, dan dia menjadi gadis yang sangat cantik jelita. Bahkan seluruh pers yang ada di Inggris memajang foto Rosemary di halaman pertama dan menjadikan bintang sampulnya di setiap semua media-media yang ada di Inggris. Pada bulan November di tahun 1940, adanya konflik yang ada di Amerika Serikat dan juga adanya Perang Dunia Kedua, kemudian Joseph Patrick Kennedy kembali ke Amerika Serikat. Tahun 1941 merupakan tahun kemunduran bagi Rosemary. Di sana, Rosemary menjadi tidak terkendali. Rosemary seringkali mengalami kejang-kejang. Dia seringkali emosinya meledak-ledak. Hal inilah yang kemudian menjadikan pihak keluarganya merasa takut dengan keberadaan Rosemary. Rosemary ini kadang-kadang menyerang kepada semua orang yang berada di sekitarnya. Dia juga menyerang ke adik-adiknya, bahkan dia juga pernah menyerang ke Hannifin, yaitu kakeknya yang sudah berusia tua dan bertubuh lebih kecil darinya. Rosemary lalu dipindahkan ke biara. Tapi suatu ketika pihak biara menelepon ke keluarga Rosemary yang mengatakan bahwa Rosemary ini menghilang dalam beberapa hari. Setelah dicari-cari, ketemulah Rosemary ini. Ternyata dia lagi jalan-jalan kawan di taman jam 2 pagi. Selama di biara, Rosemary ini setiap malam selalu keluar dari biara. Setelah ditanyakan bolak-balik, barulah terkuak ternyata Rosemary selama ini seringkali keluar dari biara untuk menemui teman-temannya yang berada di bar. Teman-teman tersebut yaitu teman-teman lelakinya ya kawan. Di sana mereka itu bersenang-senang, minum-minum, yang intinya menghabiskan masa-masa muda mereka, begitulah. Apa yang dilakukan oleh Rosemary ini menjadikan Joseph Patrick Kennedy menjadi ketar-ketir, sebab Joseph Patrick Kennedy ingin putra-putranya yaitu anak pertama dan anak kedua bisa memimpin Amerika Serikat. Joseph Patrick Kennedy ini memang sudah merancang masa depan buat putra-putranya untuk menjadi pemimpin di Amerika Serikat. Sikap dari Rosemary menjadikan Joseph Patrick Kennedy menjadikan takut jangan-jangan karirnya dan juga karir dari kakak-kakak Rosemary akhirnya menjadi hancur karena sikap dari Rosemary tersebut. Perilaku Rosemary yang tidak menentu ini membuat Joseph mulai mencari solusi bedah. Dan pada bulan November di tahun 1941, tanpa berkonsultasi dengan istrinya yaitu Rose,
ia kemudian memberikan wewenang kepada dua ahli bedah, yaitu Dr. Walter Jackson Freeman dan Dr. James W. Watts untuk melakukan lobotomi pada Rosemary. Prosedur lobotomi ini dikeluarkan oleh American Medical Association. Nah, apa itu lobotomi? Lobotomi merupakan operasi bedah otak dengan menghilangkan jaringan lobus frontal, yaitu salah satu bagian dari otak. Nah, dihancurkanlah satu bagian otak tersebut yang namanya yaitu lobus frontal. Karena para dokter itu beranggapan bahwa segala sikap agresif, kenakalan remaja, dan juga alkoholik berasal dari satu bagian otak tersebut yang dinamakan lobus frontal. Pada saat menjalani proses lobotomi, Rosemary berusia 23 tahun. Dan alat yang digunakan untuk menghancurkan lobus frontal ini adalah bentuknya seperti pemecah es. Pada saat Rosemary ini dibawa ke ruang operasi, Rosemary ini masih dalam keadaan sadar. Rosemary diharuskan untuk bernyanyi-nyanyi, kemudian dia diam dan akhirnya tidak sadar atau pingsan. Rosemary menjadi pingsan karena ia diberikan kejut listrik. Dokter kemudian mengebor lubang ke tengkorak Rosemary. Dr. Freeman lalu memasukkan pisau, memotong lobus frontal otak Rosemary. Tiba-tiba Rosemary ini tersadar. Dan karena ketakutan, Rosemary ini diam dan jatuh pingsan lagi. Dan berhasilkah proses lobotomi ini? Tidak, kawan. Proses operasi lobotomi ini adalah suatu kegagalan. Rosemary kehilangan kemampuan berbicaranya. Ia juga tidak dapat menggerakkan anggota tubuhnya. Anggota tubuh sebelah kiri dari Rosemary lumpuh secara total. Bahkan setelah bertahun-tahun di terapi, Rosemary tetap saja tidak bisa mengucapkan lebih dari beberapa kata. Dan ia tidak pernah sepenuhnya menjadi pulih. Bahkan, kapasitas mental dari Rosemary menurun dengan sangat drastis. Tingkat intelektual dari Rosemary ini hanya setara dengan anak berusia 2 tahun saja. Rosemary kemudian menghabiskan waktu-waktunya di atas kursi roda dan ia ditemani oleh seorang perawatnya. Kondisi Rosemary yang parah akhirnya membuatnya dibawa ke rumah perawatan di New York State. Setiap kali Joseph ini ditanyai oleh sang ibu yaitu Rose ataupun oleh kakak dan adik-adik dari Rosemary ini, sang ayah Joseph selalu mengarang cerita bahwa Rosemary ini dipindah ke satu asrama ke asrama yang lainnya. Selama 20 tahun, tidak ada yang mengetahui di mana keberadaan Rosemary. Di tahun 1960-an, Joseph mengalami sakit-sakitan. Ia terkena stroke dan pada tanggal 18 November 1969, Joseph meninggal dunia. Kemudian dicarilah itu di mana keberadaan dari Rosemary selama ini. Sang ibu yaitu Rose Kennedy kemudian menemukan Rosemary di sebuah rumah perawatan di Wisconsin. Tapi pertemuan tersebut bukanlah pertemuan yang membahagiakan bagi Rosemary. Ketika Rose, sang ibu dari Rosemary, membentangkan tangannya ingin memeluk Rosemary karena merasakan rindu kepada anaknya, Rosemary ini memberikan perlawanan. Rosemary memberontak. Dia menggigit dengan erat kepada ibunya. Bahkan Rosemary ini juga memukul ke dada ibunya. Rosemary mempertanyakan kemana saja selama 20 tahun lebih keluarganya selama ini berada. Keluarganya yang tersisa seperti Eunice, Patricia, Jane, dan Ted kemudian mengunjungi di tahun-tahun berikutnya.
Karena Rose, sang ibu, pada tahun 1980-an menderita stroke, Rosemary kemudian secara bertahap dititipkan lagi di panti jompo, dan dia hanya bersahabat dengan biarawati dan para perawatnya. Rosemary dititipkan di tempat perawatan di Jefferson, Wisconsin, kompleks sekolah anak-anak luar biasa di Saint Coletta. Pada tanggal 7 Januari 2005, Rosemary Kennedy meninggal dunia di usianya yang sudah menginjak 86 tahun. Ia meninggal di Rumah Sakit Memorial Fort Atkinson, Wisconsin. Dan ia dimakamkan di samping makam kedua orang tuanya di Brookline, Massachusetts. Nah, demikianlah kawan kisah tentang Rosemary Kennedy, seorang gadis cantik, adik dari John F. Kennedy, yang kemudian dipaksa oleh ayahnya untuk menjalani proses operasi lobotomi atau bedah otak demi ambisi sang ayah. Semoga kisah ini bermanfaat ya kawan. Terima kasih sudah mau menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.